di sekolah. Contohnya nih, aku mengajak teman-teman aku buat mulai dari sekarang membawa tumbler sendiri, terus juga jaga kebersihan kelas, terus juga harus sering ikut olahraga ya, apalagi dengan adanya program baru yaitu Senam Anak Indonesia Hebat. Jadi setiap sekolah tiap pagi pastinya ada senam. Nah, aku kayak ayo ikut senam biar tubuh kita tuh jadi sehat, jadi semangat buat belajar. Pada tahun ini kan PM Kota Semarang mengangkat tema Humanity for Healthy Lifestyle. Benar. Kira-kira bagaimana sih kita bisa menerapkan pola hidup sehat itu? Selamat datang di podcast PMI. Selamat datang di podcast Politi. Selamat datang di Politi, Podcast for Humanity. Halo, selamat datang di Politi, Podcast for Humanity. Nah, pada segmen kali ini nih Kak, kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan para duta kemanusiaan PMI Kota Semarang tahun 2025. Nah, ini udah ada perwakilan 4 dari duta kemanusiaannya. Ini berbeda-beda dari beberapa jenjang nih ya. Nah, dari mulai Kak sebelah sini dulu nih, perkenalan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Boleh. Baik, perkenalkan ya teman-teman, nama saya Raihan. Saya duta kemanusiaan untuk jenjang perguruan tinggi. Saya asalnya saya berkuliah di Politeknik Bina Trada. Wah, ini kampusnya Politeknik Bina Trada tuh. Kampusnya PMI Kota Semarang ya? Kalau nggak salah, betul sekali. Sekarang kita kenalan aja nih ke kakak yang sebelah saya. Oke, perkenalkan nama saya Fikro, atau bisa aja panggil Viko. Saya dari jenjang SMA. Saya bersekolah di SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang. Nah, ada yang tahu nggak nih sekolah saya? Tahu lah, kalau Betul, pasti tahu. Terkenal sekali di Semarang ya tentunya ya. Lanjut nih, kata ini Oke. gimana nih? Oke. Kalau aku namanya Salsabila Khairunisa dari KSR PMI tingkat universitas tentunya ya, dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dari Prodi Psikologi dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Nah, kalau dari kakak cantik yang sebelah saya dari mana nih Kak kira-kira? Waduh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yonita dari Duta Kemanusiaan tingkat madya atau SMP. Aku berasal dari SMP Negeri 30 Semarang nih. Seneng banget bisa ngobrol di sini. Wah, seru sekali tentunya. Kita akan ngobrol-ngobrol asik ya di sini. Betul. Nah, jadi kali ini kita akan ngobrol tentunya tentang humanity, juga tentang humanity for healthy lifestyle, karena ini adalah tema PMI Kota Semarang pada tahun ini ya teman-teman ya. Dan juga tak kalah penting adalah peran dari Duta Kemanusiaan PMI Kota Semarang pada tahun ini. Nah, sebenarnya kira-kira apa sih ya peran dari Duta Kemanusiaan ini? Kalau dari Kak Raihan, bagaimana nih pendapat dari Kak Raihan? Oke, kalau dari saya sendiri, sebelum kita bicara tentang peran duta kemanusiaan dalam menggaungkan tentang kemanusiaan itu sendiri, saya mau menyampaikan dulu nih Kak Bila tentang keresahan. Betul. Keresahan saya pribadi terhadap muda-mudi, terutama misalnya di Kota Semarang. Iya, betul. Kan yang kemarin sempat booming itu. Apa Kak? Kayak, kan? Waduh, bener itu viral banget sih Kak. Aku sampai takut gitu kan. Pulang malam atau gimana ya? Takut kan. Itu betul. kan pelakunya kan rata-rata dari kaum muda-mudi sepantaran kita nih. Nah, perilaku seperti itu kan juga tidak bisa dikatakan jauh dari kata perikemanusiaannya. Waduh, betul sekali. Saya di sini berharap untuk bisa mengkampanyekan ke teman-teman sekaligus, yaitu teman-teman muda-mudi di Kota Semarang, bahwa kita tuh harus sadar pentingnya tentang kemanusiaan. Nah, untuk peran duta sendiri, yaitu kalau dari saya pribadi untuk mengkampanyekan hal kemanusiaan. Betul, wah keren sekali. Nah, kalau Kak Viko sendiri gimana nih Kak Viko? Nah, kalau dari aku sendiri, kan aku nih SMA ya, dan pastinya hampir di seluruh SMA ini, SMA di Indonesia atau di negara-negara ini pasti ada yang namanya bullying ya. Ya, benar. Nah,
aku sebelum jadi duta itu aku udah ikut di sekolah yang namanya Agen Roots, Wah. perubahan gitu. Keren artinya. sekali ya. Tapi ini organisasinya nggak besar, Oke. kayak OSIS MPK gitu. Iya Jadi, iya iya. dan ini juga masuknya tuh baru ya organisasinya, jadi dampaknya itu belum terlalu besar gitu. Betul. Oh. Nah, aku lihat nih di mading sekolahku ada nih poster lomba duta kemanusiaan Wah. dari PMI kan, Oke, kan, besar ya. Lingkupnya lebih besar lah gitu ya. Jadi pas aku lihat posternya nih aku jadi terdorong gitu. Wah, mantap sekali. Tergugah buat ikut. Nah, ini karena dari dalam ya. aku ya gak suka lihat bullying gitu. Betul. Apalagi di sekolahku. Jadi aku ikut lomba duta dengan berharap bisa menang dan aku bisa menjadi role model gitu di Wah, sekolahku. keren ya. Ya. Keren sekali nih ya, Viko. Dan Mantap. menyampaikan anti bullying gitu. Betul. Nah, kalau dari Leo gimana nih? Ini gimana nih Kak Oke, Leo? kalau dari aku karena tingkatnya lebih turun lagi nih Ya. di jenjang SMP, pastinya awalnya tuh aku sempat bingung juga Iya. Kak. Aku harus ngapain sih? Karena aku cuma sebagai anak SMP aja. Iya, benar. Tapi dari situ aku banyak belajar, mulai dari hal kecil sampai nantinya jadi hal besar. Mantap. Di sekolah, contohnya nih, aku mengajak teman-teman aku buat mulai dari sekarang membawa tumbler sendiri, terus juga jaga kebersihan kelas, terus juga harus sering ikut olahraga, apalagi dengan adanya program baru yaitu senam anak Indonesia hebat. Wah, Dari betul. setiap sekolah tiap pagi pastinya ada senam. Nah, aku kayak, ayo ikut senam, biar tubuh kita tuh jadi sehat, jadi Wah. semangat buat belajar. Betul. Pastinya peran dari aku sebagai anak SMP ini cuman dari mengedukasi teman-teman, Ngingetin lah ya, ngingetin mengajak, iya benar Iya, banget. influencer tentu. Terus benar. juga ternyata dari duta kemanusiaan ini bukan hanya mengikuti kegiatan aja, tapi kita diajar buat berani berbicara di depan, Betul. Ya, terus benar sekali itu. memberi contoh buat teman-teman kita, terus intinya itu banyak belajarnya dari duta kemanusiaan ini. Ternyata dari duta ini bukan sekedar gelar aja, Ya, tapi benar. yang pasti aksi nyata dari kita. Wah, Oke, mantap, keren keren sekali. sekali. Nah, ini ya, jadi peran dari duta kemanusiaan itu ya, seperti yang dijelasin oleh Kak Raihan, Kak Viko, dan juga Kak Leo. Jadi kita sebagai para pemuda, jadi adalah generasi yang paling banyak nih di dunia ini ya. Ya, Ini adalah generasi benar. paling banyak nih. Jadi PMI Kota Semarang Care sebenarnya, wah ini ayo kita rangkul nih anak-anak pemuda untuk bisa menjelaskan semangat-semangat dari kemanusiaan ini. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang Humanity for Healthy Lifestyle tadi ya, pada tahun ini kan PMI Kota Semarang mengangkat tema Humanity for Healthy Lifestyle. Iya, Nah, iya benar. kira-kira bagaimana sih kita bisa menerapkan pola hidup sehat itu? Dari Kak Rehan gimana nih pendapatnya? Nah, kalau dari saya itu kalau untuk penerapan pola hidup sehat, mungkin kita bisa mengkaji tentang yang terutama pola tidur terlebih dahulu. Waduh, ini sangat-sangat Apalagi nih yang teman-teman yang kuliah Betul. udah semester akhir ya kan, nah Pusing. dikejar-kejar deadline. Iya. Nah, teman-teman jangan lupa tetap untuk mengatur pola tidurnya, jangan sampai begadang sampai nggak tidur berhari-hari. Nanti yang ada bahaya. kesehatannya makin menurun. Betul sekali. Nah, seperti itu. Terus satu lagi, ada lagi nih yang penting, Apa tuh Kak? makanan bergizi. Aduh, bener ini. Teman-teman. Nah balik lagi nih yang ke teman-teman yang di kos-kosan gitu kan. Nah itu paling sering soalnya. Nah lagi tanggal tua, alasannya terus dia cuma makan mie gitu kan. Nah, Setiap hari dengan lagi. Ini mie itu kan dia tidak sehat ya. Betul. Nah, itu maksudnya kan junk food. Nah, mungkin teman-teman bisa mengakali itu dengan cara lebih untuk memanage keuangan dan manage waktunya diperbaiki lagi. Seperti itu. Betul sekali tuh. Jadi seorang mahasiswa ya itu sangat identik dengan begadang, dengan iya, mie benar. gitu ya, dengan Nah, junk kalau yang food. cewek ada nih Apa-apa? Apa itu? seblak. Aduh, itu. bener sekali ya. Bener sekali ya. Iya. Nah, boleh
boleh nih teman-teman, emang seblak tuh enak sekali ya. Enak sekali sih memang, tapi jangan terlalu sering ya teman-teman, karena di dalam gizinya pun itu tidak baik ya. Kalau 1 kali, 2 kali is oke, tapi kalau setiap hari no, jangan ya. Dilarang keras ya teman-teman. Oke. Terus ada nih satu lagi nih, Apa Kak? olahraga. Wah, Waduh, ini nih penting sekali. Bang Viko seringnya nih olahraga. Alhamdulillah lumayan sering lah. Wah, mantap. Olahraga itu tidak perlu yang berat-berat. Cukup yang ringan-ringan saja, tapi rutin. Mantap. Rutinnya biasakan dalam sehari 30 menit saja itu sudah cukup. Dan untuk olahraga sendiri itu tidak hanya untuk kaum muda nih. Nah, untuk yang lansia, anak-anak, dewasa itu sangat dianjurkan untuk tetap merutinkan olahraga. Betul, Mau betul, sesibuk betul, apapun rutinitasnya. Nah, misalnya, wah aku kuliah nih Kak dari pagi sampai sore gitu kan ya, nggak ada waktu lagi misalnya, contohnya kayak gitu. Nah malam misalnya, teman-teman bisa ikut badmintonan, Wah. atau di hari Minggu teman-teman bisa jogging. Betul sekali. Menyempatkan waktu ya, tentunya Kak, buat Kuncinya kan olahraga. konsisten. Dan Betul. kemauan. Iya beneran. Niatnya dulu nih. Ya. Nah, ngomongin olahraga ini aku punya nih data dari Kemenkes Wah. tahun 2023 nih. Apa tuh Kak? Apa tuh Kak? Nah, datanya itu sekitar 30% remaja di Indonesia itu kurang aktif bergerak nih. Waduh, sayang Wah, sekali. parah sih ya. Terus juga nih ada 1 dari 4 anak muda rutin 3 kali olahraga dalam seminggu. Nah, hanya 1 dari 4 yang Itu bagian Berarti kecil kan satu sekali dari ya, empat ya? tentunya ya. Waduh. Nah itu teman-teman, jadi ayo kita lebih menyadarkan diri kita masing-masing. Bergerak ya, tentunya ya Kak ya. Bahwa sepenting itu loh olahraga. Betul sekali. Kalau ngomong-ngomong soal olahraga nih ya, Ya. balik lagi nih ke hari Minggu. Wah iya nih, Oh iya, kemarin kemarin banget nih ya. Kita kan baru aja ngelaksanain kick off bulan kemanusiaan. Benar sama sekali. Donor darah sedunia. Mantap, Nah, keren. di rangkaian kegiatan itu ada olahraga yaitu senam. Bener, Oh. wah kita senam ya di situ. Dilakukan oleh anak yang kecil, remaja. Ada ibu lansia juga Iya, kan. ibu lansia Lengkap ya. juga. Terus intinya bener apa yang dikatakan Kak Rehen. Olahraga itu nggak ada batasan umur, Benar. Ya, tapi benar. semua kalangan umur bisa melakukan olahraga karena itu kuncinya hidup sehat. Bener Benar sekali. sekali itu. Oke. Nah terus nih teman-teman ada lagi yang terakhir, Apa tuh Kak? donor darah. Donor darah. Nah, itu kalau untuk pola hidup sehat sangat-sangat berpengaruh besar. Wah, apa tuh Kak Kenapa? kira-kira pengaruhnya? Kalau donor darah itu kan ibaratnya kayak kita meregenerasi sel darah yang baru, mengambil sel darah yang lama, Betul. lalu diganti lagi dengan sel darah yang baru secara alami di dalam tubuh. Nah tentunya itu akan memberikan kesehatan yang lebih baik lagi Wah. kepada kita. Nah untuk teman-teman udah pernah donor darah belum nih? Dia udah benar belum nih? Nah, Kalau aku iya. belum, Belum ya? Usianya berapa nih sekarang? karena umurnya belum cukup. Kebetulan tahun ini umur aku masih 15 tahun. Wah. 2 tahun lagi ya. Dua tahun siap. lagi nih ya, Tunggu ditunggu dulu ya. Ya siap. Nah kalau Viko udah belum? Nah, kalau aku juga belum. Masih Oke. di bawah umur aku. Oh. Ini aku 16 tahun depan baru bisa. Oke, nah. Nah, walaupun usia teman-teman masih di bawah belum bisa untuk donor darah, tapi teman-teman udah bisa nih untuk menyiapkan diri untuk ketika udah waktunya bisa donor darah. Betul sekali Kak. Nah, teman-teman bisa membuat tubuhnya ibaratnya kita donor, darah kita darah berkualitas loh. Iya. Nah, seperti itu ya. Menyiapkan diri ya tentunya teman-teman semua. Buat kita nih Kak Vika harus nyiapin diri biar bisa Benar. donor darah. Benar sekali. Iya. Ya, benar. Oke, benar sekali Nah, suka. aku mau nambahin lagi nih. Aku ada satu lagi nih data dari UNICEF. Wah, Apa tuh? apa tuh? Nah, data ini menyebut kalau bentar, aku lagi lupa nih. coba aku- Oke. Oke, coba. Kalau Bukan ngomong-ngomong apa ya? tentang remaja nih ya, tentunya Aku juga penasaran ya. iya, remaja tuh banyak sekali hal-hal yang perlu disiapkan ya. Remaja itu adalah masa-masa reproduksi aktif ya, tentunya teman-teman. Tentu untuk yang kedepannya bagaimana itu Bener, kan masa-masa juga produktif masalah sekali. Tentunya. Gimana Kak? Nah, nih datanya nih. Heeh. Kalau UNICEF menyebut kalau kesehatan mental remaja menurun karena Wah. gaya hidup digital
yang nggak seimbang. Oh, iya sih, Sayang benar sih. sekali, aduh. Ngomong tentang mental dan hidup sehat, nah Kak Gila kan Wah. dari prodi psikologi ya. Kak. Betul. Kak gimana nih Kak? Oke, jadi benar sekali ya teman-teman. Dalam psikologi itu ada pepatah yang mengatakan mens sana in corpore sano. Jadi artinya adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi ini iya, jadi iya, penting iya. sekali ya, karena kesehatan jasmani dan juga rohani ini menjadi suatu hal yang berdampingan. Kalau misalkan kita mau sehat, ya berarti mental kita perlu dijaga juga. Kalau iya. misalkan kita mau mentalnya sehat, ya fisik kita perlu dijaga juga. Jadi bukan hanya mental saja, tapi juga fisiknya, dan juga keduanya ini harus saling berkaitan satu sama lain. Jadi harus balance ya, Kak. Contohnya yaitu adalah dengan menerapkan gaya pola yang sehat tentunya gitu ya Kak. Apalagi nih ya para remaja sekarang sangat-sangat disayangkan sekali ya. Yeah. Tadi datanya itu menyebutkan menurun sekali produksi untuk olahraganya lain sebagainya. Terus Nih ya. malah yang meningkat digitalnya gitu Aduh kan ya. benar sekali. Iya sih, memang kalau kita lihat ya, zaman dulu ibaratnya dengan sekarang itu kalau Iya. dulu megang HP itu nggak terlalu penting. Bener sekali lagi Kak Rehan. Tapi apa-apa sekarang itu ya dengan HP. Ketika HP contohnya dia lagi habis baterai, lagi dicas, Ya. teman-teman kadang bingung nih, aku mau Mau ngapain ya? ngapain, Gitu. ya kan? Nah, saking bingungnya malah beli HP jadi dijual gitu. Wah, kan. bener. Ada juga tuh kan yang gitu. Iya. Nah, Aduh, bener sekali nih ya teman-teman ya. terus ada nih Kak satu informasi lagi. Apa, Ini Kak? nggak kalah penting. Apa itu? Waduh, Teman-teman ingat kan COVID-19 nih? ingat sekali dong, itu udah 2 tahun kita di rumah ya teman-teman. Lockdown ya? Bener-bener yang seharusnya kita sekolah, ketemu teman-teman malah di rumah. Jadi Nah, itu ini nambah aku dengar stres nih, juga. kalau ternyata COVID-19 itu kembali lagi. Waduh seriusan Kak Rehan? Benar. Waduh. Nah, tapi syukurnya itu belum terlalu parah di Indonesia ya. Tapi kalau untuk di Asia ada beberapa negara Wah. yang itu udah bisa dikatakan parah. Nah, negara-negara yang udah mulai masuk COVID-19 itu yaitu Thailand, Hong Kong, Malaysia, sama Wah, Singapura. udah sampai Malaysia. Iya, Ya, udah banget masuk ya. Indonesia. Waduh, ini warning Nah, banget sih. Aduh. Jadi ini ada himbauan juga dari PMI Pusat untuk teman-teman, ada himbauan dari PMI Pusat. Yuk mari kita melaksanakan PHBS kembali. Apa itu PHBS? Ingat nggak? Aku hidup bersih dan Sehat. Nah, gitu, teman-teman. Jadi perilaku hidup sehat itu yang bagaimana? Seperti kayak pakai masker ketika kita sakit. Wah, benar. Nah, fungsinya apa? Supaya kalau misalnya kita sakit, itu bisa menjaga diri kita dan menjaga orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Benar sekali. Yang pertama, yang kedua, untuk melakukan rutinitas cuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Benar. Nah, supaya apa? Nah, penyebaran COVID itu kan bisa melalui sentuhan ya. Nah, dengan kita mencuci tangan, membersihkan dengan hand sanitizer, maka bisa mengurangi jumlah kuman yang ada di dalam tangan kita ketika bersentuhan. Wah, ini Terus juga ada nih yang gak kalah penting teman-teman. apa Kak Rehan tuh? Yaitu Covid ya? Covid lagi Kak, jangan-jangan nih. Gejalanya masih di apa COVID sebenarnya? ini. Oh iya, gejalanya. Oke. Aduh. Jadi jika teman-teman nih, misalnya teman-teman itu terkena flu, demam, batuk atau sakit tenggorokan, nah bisa teman-teman langsung atau ada riwayat kontak dengan orang yang sakit COVID-19, bisa langsung dirujuk ke layanan kesehatan terdekat. Seperti Waduh, itu, ini menjadi ya. suatu peringatan ya bagi kita ya teman-temannya, karena pandemi itu bisa datang kapan saja, Ya, bisa juga berhenti dan datang kapan saja. Tentunya ini jadi warning buat kita, persiapan ya. Jadi pola hidup sehat itu bukan hanya sementara saja, juga jangka panjang Iya. gitu ya kayak untuk seperti ini nih, buat warning-warning seperti ini. Nah, dan juga pola hidup sehat itu adalah tanggung jawab bukan hanya tentang diri kita ya, tapi Iya. juga orang lain. Kita sehat, orang lain juga ikut sekitarnya, juga lingkungannya gitu ya, ikut berdampak gitu. Kalau misalkan kita sakit ya sama saja, lingkungannya juga berdampak. Iya, Ini menjadi betul tanggung sekali. jawab kita bersama tentunya ya. Terus gitu. juga ini bisa jadi peran penting buat kita sebagai duta. Bener sekali, Kak Lio. Kita tuh mulai edukasi ke teman-teman, Iya. buat ayo pakai masker ke keluarga kalau sakit gitu. Terus banyakin sering cuci tangan, makan Iya. bergizi, terus
kalau perlu kalau ada yang sakit langsung disuruh ke layanan kesehatan. Benar Iya. sekali. Kita bukan niatnya nakut-nakutin, tapi ini sebagai bentuk kita kesadaran diri Jaga masing-masing. diri. Benar. Lebih baik mencegah daripada Ada mengobati. Benar sekali ini teman-teman ya. Nah, bentar ya, aku mau nambah lagi. Wah, apa tuh? Apa tuh? Kan tadi kata Leo, Heeh. kita harus kasih tahu kan ke teman-teman Iya. kita buat Iya. pakai masker, cuci tangan. Tapi kita sebagai duta, kita kan bukan gelar doang ya. Benar Iya, sekali. Kita jadi role model untuk teman-teman kita. Kita jangan ngomong doang, ngasih tahu doang, kita juga harus melakukan. Benar sekali, Oh, benar sekali, pasti. benar sekali. Itu. Dan ya kita bukan nakut-nakutin juga. Heeh. Jadi kita juga kalau misalnya kita kurang percaya diri Heeh. itu buat langsung ngomong nih ke teman-teman kita. Nah, kita kan kita badan pasti kita ikut PMR, Heeh, ASR gitu. betul. Ya. Mungkin kita bisa menggunakan PMR atau ASR itu sebagai perantara gitu kan. Oke. Kita kasih tahu ke mereka dulu biar mereka kasih tahu ke teman-teman yang lain. Benar gitu. sekali, benar sekali nih Kak Viko. Jadi teman-teman itu sebenarnya pengen ya untuk sehat, tapi masih apa namanya caranya nih gimana gitu loh. Masih Bingung kayak mulainya dari bingung, mana benar dulu. sekali. Jadi untuk teman-teman, kalau kita misalnya bahas tentang pola hidup sehat ini, teman-teman nggak usah bingung, lah aku harus mulai dari mana dulu tentang perbaikan gizi atau olahraga atau gimana gitu kan? Iya. Teman-teman cukup langsung melakukan saja tanpa berpikir mana yang terlebih dahulu. Mau teman-teman mau perbaikan gizi dahulu atau misalnya langsung mulai olahraga, gak masalah. Karena itu semuanya akan berujung kepada pola hidup yang sehat juga. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah bimbang, langsung melakukan pola hidup sehat itu diterapkan. Yang penting niatnya sih kayak kemauan. Tergantung bawaannya. Benar sekali, benar sekali. Oke. Nah, kita udah bahas banyak sekali nih Kak tadi ya, mulai dari humanity, peran duta kemanusiaan dan juga healthy lifestyle tentunya. Nah, ini sangat seru sekali ya Iya, ngobrol-ngobrol iya, kali ini pasti kita ya. dong. Nah, tapi waktunya sudah menunjukkan berakhir nih teman-teman. Nantikan segmen selanjutnya dengan duta kemanusiaan PMI Kota Semarang. Oke. Di mana nih Kak? Di Poditi Poditi. Podcast Podcast for for Humanity.